Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 mata kuliah ATSI. Di sini kami akan menampilkan progres UI yang kami implementasikan dari Figma ke coding ya, ke kode. Untuk Figma-nya sendiri ada di sini. Nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Untuk pembagian tugasnya sesuai dengan use case. Di sini kami memiliki 4 aktor, yang dimana ada aktor pasien ini yang dikerjakan oleh Akmal, kemudian dokter dikerjakan oleh Fernanda, admin dikerjakan oleh Zafir, dan apoteker dikerjakan oleh Haris. Pertama untuk pasien, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya. Saya Akmal Adnan Singa. Oke. Di sini untuk UI di Figma pada aktor dokter, maaf, aktor pasien. Di sini seperti ini tampilannya. Kita lihat dari menu awal dulu. Pertama ada pilih role. Di sini ada 4 pilihan. Kemudian ada daftar akun, kemudian ada login. Kemudian ada di sini ada UI dari si pasien ya, menu si pasien. Di sini ada pilihan menu, kemudian di bawah sini tampilan ketika menu itu diklik. Sebenarnya kelompok kami mengalami revisi di Figma, jadi kami belum terlalu banyak implementasi ke webnya. Untuk web kami baru sampai di sini, tapi sudah kami hubungkan ke database. Kami baru membuat 2 page, yaitu page pilih role ini dan page ketika kita klik pasien sini. Nah, dengan page di sini, page daftar untuk si pasiennya membuat akun. Misalkan sini saya menuliskan nama lengkap, kemudian ada email @gmail.com, kemudian sini kita tuliskan 8234567. Kemudian ini kita asal aja kata sandi, kata sandi. Klik daftar. Nah, di sini kan sudah hilang ya. Maka ketika kita klik localhost di sini, ketika kita buka di sini, nah, sini sudah tercantum ya. Data yang tadi kita ketikkan di sini sudah dikirimkan di sini melalui metode post di dalam codingannya. Di sini juga ada tombol back yang bisa kita back juga. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya terkait UI dokter atau aktor kedua akan diteruskan oleh Fernanda, dipersilahkan. Oke, aktor berikutnya itu aktor dokter. Untuk saya sendiri, Fernanda Pranata dengan PM 2217051146. Untuk use case dari dokter sendiri itu ada 5, yaitu melakukan login, menginput rekam medis pasien, membuat resep obat, melihat stok obat, dan melihat jadwal temu janji. Untuk UI dari Figma-nya sendiri itu udah hampir 100%. Di sini ada UI untuk merekam medis pasien, yang dimana untuk merekam medis pasien itu si dokter harus memilih pasien terlebih dahulu untuk menginput informasi rekam medis tersebut, yang dimana input rekam medis itu tuh terdiri dari informasi pasien, informasi kontak, diagnosis, riwayat medis, dan lain-lain. Kalau sudah diisi, kita klik untuk submit data, dan data itu akan berhasil dan disimpan dan ditambahkan. Berikutnya yaitu dokter bisa membuat resep obat. Untuk UI-nya sendiri, untuk membuat resep obat, dia memilih pasien terlebih dahulu mana yang akan dikasih resep. Untuk membuat resep obat ini, si dokter terlebih dahulu menginput informasi terkait obat dan tentang obat tersebut. Misalnya tanggal resep, tanggal pembuatan,
nomor resep dan nama pasien. Dan untuk membuat resep obat ini, si dokter harus memilih obat dari stok obat yang udah ada. Kalau udah, kita simpan data dan data berhasil disimpan dan ditambahkan. Oke. Berikutnya ada menu stok obat, yang dimana dokter bisa melihat stok obat yang ada di apoteker. Untuk stok obat ini kita tinggal klik UI tersebut dan dia akan munculin stok obat yang tersedia. Oke, yang terakhir, dokter bisa melihat jadwal temu janji yang udah kita buat dengan pasien. Untuk ini dia klik UI-nya dan dia akan menampilkan jadwal-jadwal yang udah dibuat. Berikut untuk UI-nya, UI dari Figma. Untuk UI programnya itu belum dibuat karena kita masih di yang udah dijelaskan Akmal sebelumnya, kita masih di bagian pasien, yaitu bagian dashboard dan untuk melakukan login. Oke, berikutnya yaitu ada aktor apoteker yang akan dijelaskan oleh Muhammad Haris Setiawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fernanda Pranata. Saya Muhammad Haris Setiawan dengan NPM 2217051039. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor apoteker. Di sini terdapat dua use case, yaitu mengelola resep obat yang terima dari dokter dan melakukan pembaruan stok obat. Jadi di sini ada activity-nya. Jadi di sini saya akan melanjutkan UI dari apoteker. Di sini ada dua menu, yaitu mengelola resep obat dari dokter dan melakukan pembaruan stok obat. Dari resep dari dokter itu kita di sini ada nama obat, bentuk obat, dosis obat, dan pemakaiannya. Lanjut, kalau kita klik menyiapkan obat, jadi kita muncul obat-obat yang terdaftar di apoteker. Terus kita next. Selanjutnya di sini kita akan memilih obat aminopilin, bisa menambah obat lain juga. Dan di sini melanjutkan ada dosisnya, yaitu dikonsumsi 1 hari sekali, dikonsumsi 2 hari sekali, dan bisa digunakan 5-10 mg. Terus di sini apakah obat sudah sesuai? Ya, kalau iya, di sini obat berhasil terverifikasi. Selanjutnya di case stok obat, melakukan pembaruan obat. Di sini kita terdapat obatnya. Jadi kita pilih obat yang akan ditambahkan. Misalkan bisoprolol, itu obat tablet, stok obatnya menambahkan 12.000 butir atau pil, dan sama nama yang diproduksi oleh pabriknya. Jadi ini kalau kita melakukan pembaruan obat, jadi langsung ditambahkan jumlahnya 5.000 lempeng dan terdapat kadaluarsa dan diproduksi oleh PT yang sama. Selanjutnya kalau ya, obat berhasil ditambahkan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Zafir. Oke, selanjutnya ada bagian admin. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zafir Kamil dengan NPM 2217051094. Pada bagian use case admin ini terdapat dua bubble use case, yaitu yang pertama FAQ dan menerima pembayaran. Nah, untuk diagram activity dari FAQ ini saya belum membuatnya karena masih kebingungan untuk konsepnya bagaimana. Tetapi untuk menerima pembayaran saya sudah melakukan konsep dari activity-nya. Nah, di sini diagram activity-nya. Untuk yang di sini ada terdapat tiga aktor, admin, sistem, dan database. Pertama-tama, admin memilih menu transaksi, lalu sistem akan menampilkan menu transaksi tersebut. Lalu setelah menu transaksi tersebut ini dibuka oleh sistem, lalu admin menerima informasi pembayaran. Nah, setelah itu sistem akan memverifikasi pembayaran, lalu database akan memvalidasi pembayaran. Jika dia ya, decision ya, pembayaran valid, akan melanjutkan ke mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil. Namun jika tidak, akan memberitahu kepada admin bahwa pembayaran tidak valid, lalu kembali ke sistem menampilkan menu transaksinya. Setelah ketika pembayarannya valid, sistem akan mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil, lalu admin akan menerima pembayaran tersebut. Lanjut saja ke desain UI-nya. Nah, di sini untuk tampilan home adminnya terdapat dua menu, yaitu transaksi dan FAQ. Lalu di sini ketika kita menekan menu transaksi, lalu akan memunculkan informasi pembayaran dari pasien tersebut. Lalu sistem akan memverifikasi pembayaran tersebut, dan setelah pembayarannya valid akan memunculkan info bahwa pembayaran telah berhasil dan Anda telah menerima pembayaran. Sepertinya cukup sekian dari admin. Maaf bila ada kekurangan atau salah penyampaian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.